Selamat pagi pemirsa Saroha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 16a. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Demikian firman Tuhan. Pemirsa Saroha, pernahkah Anda memikirkan dengan serius bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa pilihan kita itu benar atas segala sesuatu yang kita pilih misalnya. Bagaimana proses seseorang bisa mengenal Tuhan dan lalu menyembahnya? Sepanjang masa manusia selalu berusaha mencari Tuhan, dan ketika ia mendapatkan sesuatu yang menemukan seseorang, ia merasa bahwa ia telah menemukan Tuhan sehingga ia menyembahnya. Lalu yang muncul kemudian adalah pertanyaan yang sangat penting adalah, benarkah yang ditemukan itu Tuhan atau Allah yang sesungguhnya? Bagaimana itu bisa diterangkan dan dibuktikan? Bukankah bisa saja seseorang menganggap sesuatu atau seseorang itu Tuhan, padahal bukan? Alkitab menyatakan dengan jelas melalui perkataan Tuhan Yesus bahwa bukan manusia yang memilih Allah, namun Allah lah yang memilih manusia. Sebagaimana yang kita baca tadi dalam Injil Yohanes pasal 15. Sebab ciptaan Allah yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka manusia, kita sebagai orang percaya itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Bukan ciptaan yang mencari dan menemukan Sang Pencipta. Ketika sudah jatuh manusia itu ke dalam dosa, bukan manusia itu mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Bukan ciptaan yang mencari dan menemukan Sang Pencipta, tetapi Sang Pencipta lah yang mencari dan menemukan ciptaannya yang hilang. Jika demikian, maka sebenarnya kepercayaan atau iman Kristen adalah tanggapan atau penerimaan akan pencarian Allah itu. Sampai kini pun Allah tetap mencari manusia yang hilang. Karena sungguh sangat banyak sekarang manusia hilang. Orang percaya juga banyak yang hilang. Hilang dalam pengertian dia hilang karena sangat sibuk dengan mencari harta, sangat sibuk mencari jabatan, pangkat dunia, sehingga dia tidak sempat bersekutu, berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan. Bukankah itu adalah orang-orang yang hilang? Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukannya tanpa maksud jika Tuhan memilih kita. Ia memiliki tujuan yang indah dalam hidup orang percaya, yakni agar hidup kita menghasilkan buah. Artinya hidup kita berguna bagi orang lain. Artinya hidup kita bermakna bagi orang lain. Sebagaimana pohon diharapkan tidak sekedar berdaun lebat, namun menghasilkan buah. Demikianlah harapan Allah atas hidup orang percaya. Ia ingin hidup kita bermanfaat dan mendatangkan kegembiraan dan kebaikan pada orang lain. Tuhan yang mengutus kita untuk berbuah itu juga akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Kita dapat meminta kepada Allah melalui atau di dalam Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita bisa mendatangkan, menghasilkan kebaikan dan buah-buah itu, sehingga orang lain bisa merasakannya. Sungguh betapa indah rancangan Allah bagi setiap orang yang bersedia dipilihnya. Oleh karena itu, berbuatlah yang baik, berbuahlah semakin lebat, sehingga orang merasakan kebaikan dan
kesetiaan di dalam Tuhan, orang merasakan kebaikan-Mu semata. Tuhan Yesus memberkati. Amin.